Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liu Amanah, NIM 2520057, kelas metode penelitian B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul The Influence of YouTube Media on Second Language Acquisition in Children aged 3 to 5 years. Pengaruh media YouTube dalam pemerolehan bahasa kedua pada anak usia 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi di penelitian ini, proposal penelitian ini saya memfokuskan kepada studi pemerolehan bahasa Inggris pada anak. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas akhir metode penelitian. Oke, langsung saja. Slide yang pertama itu chapter 1 introduction. Nah, bab pertama itu ada pendahuluan. Nah, apa saja yang terdapat pada pendahuluan? Kita lihat di next slide. Oke, jadi yang pertama di sini ada background information. Di background information atau latar belakang masalah ini, saya membaginya ke dalam 4 poin. Yang pertama, YouTube has become one of the most popular and in-demand online applications among children. Nah, jadi di era modern saat ini kan kayak masyarakat dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, keberadaan media sosial itu juga mempengaruhi adanya pengaruh besar terhadap perkembangan manusia pada saat ini. Nah, begitu juga dengan YouTube. Nah, pengaruh media sosial tersebut itu salah satunya juga YouTube, yang merupakan media sosial berbasis video yang sangat sering diakses oleh semua kalangan. Nah, YouTube di sini itu merupakan salah satu aplikasi online yang paling populer dan diminati di kalangan anak-anak terutama. Nah, lalu YouTube ini kan, di dalam YouTube ini menyajikan berbagai konten seperti pembelajaran, berita, video musik, dan lain-lain. Nah, dengan menonton video di YouTube ini, maka akan membantu anak-anak untuk menghafal peristiwa dengan lebih mudah. Nah, pendapat ini menurut Ali Memaj tahun 2010. Ya, selanjutnya untuk poin yang kedua itu any specific design principles used in the creation of video content for children can affect learning and educational outcomes for children, especially in language acquisition. Nah, jadi karena tadi kan anak-anak itu kan akan lebih mudah dalam menghafal peristiwa ketika dia anak-anak itu dihadapkan dengan kayak audio visual, suatu media bentuk audio visual. Nah, jadi di sini segala prinsip-prinsip desain khusus yang digunakan dalam pembuatan konten video untuk anak-anak itu dapat mempengaruhi hasil belajar dan pendidikan pada anak, terutama dalam pemerolehan bahasa. Nah, pemerolehan bahasa sendiri dapat terjadi pada pemerolehan bahasa pertama atau pemerolehan bahasa kedua. Untuk pemerolehan bahasa yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemerolehan bahasa kedua pada anak yang diperoleh melalui media YouTube. Pemerolehan bahasa itu merupakan hal yang wajar yang terjadi pada anak. Fokus pemerolehan bahasa kedua yang dikaji dalam penelitian ini adalah
bahasa Inggris. Oke, untuk background information yang ketiga, today parents often give spectacle to children as learning by using existing media because it is more efficient in time and does not take up other work. In addition, children will also be more interested if it is presented with audio visual media. Ya, kayak yang seperti tadi, dewasa ini orang tua itu lebih sering memberikan tontonan kepada anak sebagai pembelajaran dengan menggunakan media yang ada karena lebih efisien dalam waktu dan tidak menyita pekerjaan lain. Nah, selain itu juga tadi anak-anak akan lebih tertarik jika disajikan dengan media audiovisual. Ya, berikutnya untuk background information pada poin yang keempat itu the use of YouTube does have a positive impact on children, but there is still negative content on YouTube media. Nah, jadi media YouTube yang digunakan sebagai media pembelajaran bahasa kedua untuk anak-anak ini tentunya dalam pengawasan orang tua karena penggunaan YouTube memang memberikan dampak positif bagi anak-anak, namun tidak bisa dipungkiri juga di dalamnya itu masih terdapat konten-konten negatif yang terdapat di dalam media YouTube. Oleh karena itu, melakukan penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui pengaruh positif seperti apa yang dimiliki YouTube terhadap pemerolehan bahasa kedua pada anak, terutama pada anak usia 3-5 tahun. Ya, selanjutnya, formulation of the problem and research purpose. Jadi di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu how the influence of YouTube media on second language acquisition in children aged 3 to 5 years. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh media YouTube terhadap pemerolehan bahasa kedua pada anak usia 3-5 tahun. Lalu untuk tujuan penelitiannya sendiri itu to find out the influence of YouTube media on second language acquisition in children aged 3 to 5 years. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas tadi, maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media YouTube terhadap pemerolehan bahasa kedua pada anak usia 3-5 tahun. Oke, next slide. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada operational definition atau definisi operasional. Operational definition ini berisi definisi-definisi yang menjadi kata kunci dari penelitian ini. Yang pertama ada second language acquisition. Nah, jadi yang dimaksud second language acquisition atau pemerolehan bahasa kedua, in a general sense, it is a term to describe learning a second language. Jadi, dalam pengertian umum, itu adalah istilah untuk menggambarkan belajar bahasa kedua. Nah, sedangkan untuk istilah yang lebih khusus lagi itu, second language acquisition itu adalah nama teori proses yang dengannya kita itu bisa memperoleh, mengambil bahasa kedua. Nah, jadi pemerolehan bahasa kedua itu mengacu pada studi individu dan kelompok yang mempelajari bahasa setelah mempelajari bahasa pertama mereka. Lalu ada YouTube, a database containing video content that is popular on social media as well as a provider of various helpful information. Jadi, YouTube itu adalah aplikasi yang menyediakan informasi berupa
video. Nah, menurut Sianipar 2013, YouTube ialah sebuah basis data berisi konten video yang populer di media sosial serta penyedia beragam informasi yang sangat membantu. Lalu yang terakhir ada learning. Yang dimaksud learning di sini adalah teaching students to use educational principles and learning theories, which are the main determinants of educational success. Jadi pembelajaran itu adalah proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, perilaku, keterampilan, nilai, sikap, dan preferensi baru. Nah, sedangkan menurut Sagala tahun 2010, pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Baik, untuk slide berikutnya ada signification of the study atau signifikansi studi. Yang pertama ada teori significance. Signifikansi teori. Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai pengaruh media YouTube dalam proses pemerolehan bahasa kedua pada anak usia 3-5 tahun. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai pemerolehan bahasa kedua pada anak. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan mampu membantu para pembaca, khususnya para orang tua, dalam membimbing anaknya untuk memperoleh bahasa kedua. Lalu yang kedua ada empirical significance atau signifikansi empiris. Jadi penelitian ini akan memberikan wawasan tentang pengaruh media YouTube dalam pemerolehan bahasa kedua pada anak usia 3-5 tahun. Dan yang ketiga ada practical significance atau signifikansi praktis. Nah, kajian ini itu dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama para orang tua, tentang pengaruh media YouTube dalam pemerolehan bahasa kedua pada anak usia 3-5 tahun. Oke, next slide. Baik, untuk slide berikutnya, chapter 2, literatur review. Bab 2 tentang tinjauan pustaka. Nah, jadi untuk literatur review di sini saya membaginya ke dalam 3 poin pembahasan. Yang pertama ada previous research, lalu second language acquisition, dan yang ketiga adalah differences with previous research. Nah, untuk previous research sendiri, jadi beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pemerolehan bahasa pada anak usia 3-5 tahun itu pernah dilakukan oleh Nur Jamiati dengan penelitiannya yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Usia 3 tahun berdasarkan tontonan kesukaannya ditinjau dari konstruksi semantik. Ini berasal dari jurnal Edukasi Kultura volume 2 nomor 2 September tahun 2015. Nah, untuk hasil dari penelitian tersebut itu menghasilkan proses pemerolehan bahasa yang terjadi pada anak usia 3 tahun melalui tontonan kesukaannya yaitu kartun Boboiboy. Nah, setelah anak itu sering menonton kartun kesukaannya, kemudian anak yang diteliti itu sering meniru tuturan yang terdapat dalam kartun tersebut. Lalu, selain dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Nur Jamiati, penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Kurniati dan Nuryani yang berjudul Pengaruh Sosial Media YouTube Terhadap
pemerolehan bahasa anak usia 3-4 tahun. Nah, jadi studi ini itu dilakukan pada anak yang dalam keadaan speech delay. Penelitian ini terdapat pada jurnal Font volume 16 nomor 1 tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa media sosial YouTube memiliki pengaruh yang signifikan pada pemerolehan bahasa anak, khususnya bagi anak speech delay. Nah, dengan konten-konten yang ada di YouTube itu terdapat banyak sekali perbendaharaan kata-kata di dalamnya yang bisa mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Lalu, mengenai second language acquisition, pemerolehan bahasa yang terjadi pada anak itu dapat dikatakan mempunyai kesinambungan dan memiliki suatu rangkaian yang saling berkaitan yang bergerak mulai dari ucapan satu kata sederhana menjadi gabungan kata yang lebih rumit. Dalam pemerolehan bahasa, anak biasanya akan terus berupaya mengumpulkan kata-kata sederhana yang dia dengar. Nah, umumnya kata-kata yang mudah ditangkap oleh anak itu adalah mulai dari kata-kata dasar, seperti kata yang menyatakan perbuatan, kata yang menyatakan tempat, kata yang menyatakan benda, dan lain-lain. Dalam proses pemerolehan bahasa, itu melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis. Sintaksis itu ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Lalu ada juga fonetik atau ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Dan tentu saja kosakata yang luas. Dan dalam penggunaannya di bahasa kedua itu biasanya digunakan secara tidak sadar dan secara spontan. Nah, selain itu, bahasa kedua bukanlah bahasa pokok atau bahasa yang digunakan seseorang dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, setiap orang itu juga memiliki kemungkinan untuk memperoleh bahasa kedua. Orang akan lebih mudah mempelajari bahasa kedua ketika dia masih pada usia anak-anak karena lebih mudah dalam mengingat kosakata yang ada. Menurut Hendrianto dan Putri, bahasa kedua ialah bahasa yang dimiliki seseorang sesudah menguasai bahasa pertamanya, dan bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi yang berdampingan dengan bahasa pertamanya. Nah, yang selanjutnya ada differences with previous research. Jadi di sini ada perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau penelitian yang relevan. Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian ini itu adalah terkait tontonan melalui media YouTube, dan media tersebut digunakan untuk pembelajaran. Nah, jadi tontonan yang difokuskan pada penelitian ini yang saya lakukan adalah tontonan yang berbasis bahasa Inggris di dalamnya, serta pemerolehan bahasa kedua yang difokuskan pada penelitian ini adalah bahasa Inggris. Kemudian pada penelitian sebelumnya, pada penelitian relevan yang pertama itu menggunakan televisi, sedangkan penelitian ini menggunakan gadget sebagai media perantaranya. Baik, untuk slide berikutnya kita memasuki chapter 3, research method. Bab 3, metode penelitian. Jadi, next slide.
Jadi, dalam metode penelitian ini, saya membaginya ke dalam 4 metode. Yang pertama itu ada research design. Uses a qualitative research method using a descriptive approach. Nah, jadi penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Molam tahun 2005, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Nah, peneliti menganalisis, mendeskripsikan pengaruh media YouTube dalam pemerolehan bahasa kedua pada anak usia 3-5 tahun. Lalu yang kedua itu ada data source atau sumber data. Children age around 3 to 5 years, parents as well as from books and journals. Jadi sumber data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah dari anak-anak usia sekitar 3-5 tahun yang dijadikan sampel, yaitu sejumlah 10 orang anak. Selain dari anak-anak, peneliti juga akan mengambil sumber data dari orang tua serta referensi dari beberapa buku dan jurnal. Oke, selanjutnya ada technique of collection data. The data will be taken by conducting interviews. Jadi, di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu data tersebut akan diambil dengan cara melakukan wawancara. Nah, menurut Esther Berg dalam Sugiono tahun 2015, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Nah, jadi dengan melakukan wawancara, peneliti bisa dapat menggali informasi sedalam-dalamnya kepada narasumber. Nah, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Lalu, metode yang terakhir itu ada teknik in analyzing data atau teknik analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti itu menggunakan analisis kualitatif, yaitu bahwa analisis berbasis data kemudian dikembangkan dalam pola relasi, dan menurut Miles dan Huberman pada tahun 1992, kegiatan dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara operasional dan terus-menerus sehingga datanya itu penuh. Ya, jadi dalam melakukan analisis data itu terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama itu ada data reduction, reduksi data. Nah, jadi tahap pertama itu adalah proses reduksi data, di mana tahap ini itu difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya data itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian itu sendiri. Nah, di tahap ini peneliti akan melakukan pemisahan hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang terkumpul itu lebih terfokus pada tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Reduksi data
akan berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi atau bagian-bagian. Selain itu juga, sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, peneliti akan membuang hal-hal yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi pada langkah selanjutnya. Lalu langkah yang kedua ada data display atau penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau flowchart, dan sejenisnya. Mungkin saat ini penyajian data dalam bentuk bagan dan flowchart lebih sering digunakan daripada penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks atau narasi. Tapi apapun jenis penyajian data yang dilakukan peneliti, tujuannya adalah sama, yaitu agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Lalu langkah yang terakhir adalah verification. Verifikasi serta penarikan kesimpulan. Langkah terakhir itu adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan di awal itu kan masih bersifat sementara dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Nah, akan tetapi apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti atau data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian peneliti akan membuat diagram tema untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengaitkan tema-tema. Nah, setelah tersusun, kemudian peneliti akan membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Baik, cukup sekian presentasi proposal penelitian dari saya mengenai the influence of YouTube media on second language acquisition in children aged 3 to 5 years. Pengaruh media YouTube dalam pemerolehan bahasa kedua pada anak usia 3-5 tahun. Harapannya penelitian ini semoga nanti bisa dilakukan dengan baik dan lancar dan bisa bermanfaat bagi para pembaca. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.